ongkos pulang mah masih ada. Tapi kan mudik lebaran nggak bisa, cuma cukup buat ongkos. Saya cerita panjang-panjang bukannya denger mah molor. Maaf Kang, ketiduran. Akang tahu Yuli beberapa kali kesini. Terus kenapa? Yuli kan pernah punya kasus. Kenapa bukannya takut sama Kang Komar, tapi malah akrab? Kamu udah di depan mau jemput Imas? Belum, justru aku mau ngasih tahu, nggak jadi jemput. Kita ngabuburitnya nggak jadi. Kenapa? Kang Mus ngajak kita buka puasa bersama. Alhamdulillah. Kamu dari tadi ngikutin terus. Mau apa? Mau nyopet? Bulan puasa sudah mau penghabisan. Iya. Banyak yang sedih karena akan ditinggal bulan 1000 bulan. Iya. Banyak juga yang sedih karena nggak punya uang buat lebaran. Seperti saya. Sama seperti saya juga. Kapan atuh kita nodong lagi? Sebentar lagi lebaran. Udah punya sarung baru? Saya bukan mau ngomong soal sarung. Ketupat? Bukan. Rencana mau ketemu keluarga Imas. Mau ngajak saya? Enggak. Kenapa diomongin ke saya? Saya mau tuker pikiran. Jangan sama saya, nanti kamu rugi. Kenapa rugi? Pikiran saya tumpul. Sekolah saya kan SD nggak lulus. Tukar pikiran itu maksudnya tukar pendapat. Pendapatan saya minim. Cuma pas buat hidup sehari-hari. Bukan pendapatan, pendapat. Ah, kamu mah dari kemarin marah-marah aja. Istri saya keke minta pulang ke Sukabumi, maksa minta lebaran di sana. Kumpul sama orang tua, kumpul sama keluarga, kumpul sama saudara. Tabungan saya habis gara-gara usaha lele yang gagal. Kalau buat ongkos pulang mah masih ada. Tapi kan mudik lebaran nggak bisa, cuma cukup buat ongkos. Saya cerita panjang-panjang bukannya denger mah molor. Maaf Kang, ketiduran. Capek. Capek. Cuma patroli di pasar kamu bilang capek. Pasar ini kalau diputerin luas juga, Kang. Apalagi kalau muterinnya bolak-balik. Kan namanya juga patroli. Kamu ngeluh. Enggak. Tadi kenapa kamu bilang capek? Kan ditanya sama Kang Komar, capek. Terus saya jawab capek. Itu namanya ngeluh. Bukan, Kang. Itu namanya terus terang. Kamu jawab terus. Mau ngelawan sama saya? Aku mah. Dada Yuli. Kamu patroli lagi sana. Mau kemana? Pasar. Ih, ini sombong pisan. Saya datang kamu pergi. Dada Juli, udah biarin aja. Sini, duduk. Iya, Ak Komar.
kerja yang bagus. Kalian lanjutkan berdua. Nanti sore kita ketemu lagi. Saya tunggu laporannya. Siap, Bos. Selamat siang, selamat bekerja. Selamat siang, Bos. Saya merasa makin gak betah jadi anak buahnya Kang Komar. Saya udah seharian muter-muter di pasar. Terus ditanya, capek? Terus saya jawab, capek. Kang Komar malah marah-marah sama saya. Dibilang ngeluh. Padahal saya nggak ngeluh. Cuma jawab pertanyaan. Terus Kang Komarnya sendiri malah duduk santai-santai sama perempuan. Siapa? Yuli. Yuli penipu yang pernah bawa kabur uang keamanan pasar? Iya. Mau apa dia balik lagi? Ya mungkin mau nipu lagi kali. Nipu siapa? Kang Komar. Kang Komar nggak takut? Enggak. Malahan seneng. Ketawanya sampai gitu. Habisnya kamunya lucunya juga sampai kayak gitu. Yuli perempuan yang dulu ada kasus bawa uang keamanan pasar dan hampir bikin karir Kang Komar habis. Dia sekarang muncul lagi. Kang Komar nggak takut, malahan seneng. Halo? John, Ya? kamu inget Yuli? Perempuan yang dulu ada kasus bawa uang kabur keamanan pasar. Ingat? Kenapa? Dia sekarang sama Kang Komar. Mau cari masalah lagi? Nggak tahu. Saya jadi curiga. Curiga kenapa? Dulu Kang Komar gampang banget ngasih kepercayaan sama Yuli. Yuli diangkat jadi bagian keuangan. Terus uangnya dibawa kabur sama Yuli. Jangan-jangan itu cuma sandiwara Kang Komar aja. Kalau Yuli nggak ketangkap sama Kang Mus, mungkin uangnya dibagi dua buat Kang Komar sama Yuli. Maksud kamu, Kang Komar sama Yuli sekongkoh? Iya. Bisa jadi. Kalau enggak, mana mungkin sekarang Yuli berani datang lagi ke Kang Komar? Maksud saya begitu. Oke, terima kasih John. Nanti kita kontak lagi. Siap. Joni curiga, Kang Komar terlibat waktu Yuli bawa kabur uang keamanan pasar. Halo? Wan, Ya? Joni curiga, Kang Komar terlibat waktu Yuli bawa kabur uang keamanan pasar. Aneh ya? Apanya yang aneh? Kacang panjangnya. Kacang panjangnya kenapa? Udah dipotong-potong pendek, masih kacang panjang aja. Nggak jadi kacang pendek. Gak lucu. Halo, Lagi apa? motongin kacang panjang? Mau masak sayur kacang panjang? Enggak, mau ditumis aja. Oh, Tapi kacang panjangnya aneh. kenapa? Udah dipotong-potong pendek, masih kacang panjang aja. Bisa aja kamu. Katanya nggak lucu, tapi ditiru. Siapa? Amin ya? Iya, ganggu aja. Biarin aja lah. Iya, sama Imas juga nggak ditanggepin. Kemarin kan nggak jadi, ngabuburit ke balai kotanya. Nanti sore jadi yuk. Jemput aja. Oke? Sampai nanti ya. Imas masih kerja. Ya. Panas ya? Mau teleponan sama pacarnya ya? Salah. Calon pacar. Lagi di rumah aja. Lagi puasa. Mau kemana-mana males. KTP barunya udah diurus? Belum. Susah ketemu Pak RT-nya. Buat bikin surat pengantar. Kenapa?
Pak RT-nya sibuk. Kalau siang kerja, datang maghrib nggak enak pas lagi buka puasa. Habis maghrib, Pak RT-nya ke masjid. Dari mulai Isya sampai bubar taraweh. Ke rumah Pak RT-nya pulang taraweh aja. Gak enak, kemalaman. Berarti harus nunggu sampai habis lebaran. Itu juga mudah-mudahan kalau Pak RT nggak pulang kampung lama-lama. Iya, mudah-mudahan Pak RT-nya nggak pulang kampung lama-lama. Udah dulu ya. Aku cuma mau tanya soal KTP kamu. Sekalian ngingetin kamu biar nggak lupa sama aku. Enggak lah, masa aku lupa sama orang yang udah bantuin aku? Ah, cuma bantu kamu nganter ke kantor polisi aja. Lapor kehilangan KTP. Segitu juga aku udah terima kasih banget. Oh iya, kapan-kapan ketemuan yuk. Boleh? Ya udah, kapan-kapan aku telepon lagi ya. Iya. Dadah. Dah. Halo, Halo, ada apa kak? mau telepon aja. Oh, Kak Amin dari tadi nyoba nelpon kamu, tapi sibuk terus. maaf. Tadi lagi nerima telepon dari Kang Uyan. Mau apa dia? Nanyain KTP aku. Udah bikin yang baru atau belum? Ah, alasan aja. Alasan apa? Dia itu mau deketin kamu. Iya gitu. Iya. Biarin deh. Kang Gobang sekarang emosian terus, gampang marah. Lagi ada masalah sama lelenya? Lagi ada masalah sama lelenya atau sama istrinya? Lagi ada masalah sama lelenya. Lelenya minta cerai? Kamu mau ngomong serius atau bercanda? Kamu kok ikut emosi juga? Ada masalah sama lele juga? Telepon sedang sibuk. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Telepon sedang sibuk. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Usaha apa? Jualan baju muslim di Tegalega. Lumayan. Alhamdulillah, laku banyak. Alhamdulillah. Berkat doa kamu juga. Aku belum mendoakan Kak Ubed kok. Tahunya juga kan baru sekarang. Nah, sekarang kan udah tahu. Ikut mendoakan atuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Udah dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Amin? Baik. Kak Amin dari tadi nyoba nelpon kamu, tapi telepon kamunya sibuk terus. Maaf, tadi lagi nerima telepon dari Kak Ubed. Mau apa dia? Ngomongin saya ya? Jangan suzon atuh kakak. Kasih tahu atuh, dia ngomongin apa, biar sayanya nggak suujon. Kak Ubed tadi ngasih tahu, sekarang dia jualan baju muslim di Tegalega. Alhamdulillah, laku katanya. Kemarin-kemarin kan Kak Ubed sempat galau. Setelah nggak jualan cilok, dia nggak tahu mau usaha apa lagi. Sekarang dia udah nggak galau lagi. Saya seneng dengernya. Boleh duduk? Lan. Gimana Komar? Kelihatannya makin merasa nyaman sama saya. Itu nggak penting. Kalau rasa nyaman itu bisa bikin dia semakin percaya sama saya, Nah, itu baru penting. dia semakin percaya. Kalau Kang Mus nggak percaya lagi sama dia, dia juga semakin percaya kalau posisinya bakal digusur Dik. Dia punya rencana apa? Dia baru bisa marah, belum punya rencana. Pasti lama. Dia nggak bisa bikin rencana dengan cepat. Kapasitas berpikirnya kurang memadai. Terus gimana? Sebentar. Halo. Laporan bos. Ada perkembangan apa? Joni curiga
Kang Komar terlibat waktu Yuli bawa kabur uang keamanan pasar. Terus sepertinya Jupri sama Iwan jadi ikut curiga juga. Bagus. Setelah mereka merasa tidak dianggap, sekarang mereka berpikir Komar itu penjahat. Iya, Bos. Ada lagi? Sementara itu, Bos. Ada apa, Bos? Ada perkembangan cerita yang menarik. Nasib Komar akan menjadi dramatis atau mungkin akan tragis. Terus gimana? Jangan pegang saya. Saya bukan lelaki murahan. Info dari kamu, Komar sedang gak happy. Karena Kang Mus sudah gak percaya lagi sama dia. Terus Komar marah. Karena posisinya akan digeser sama dia. Orang lain harus tahu itu. Kalau ada apa-apa sama Muslihat, atau kalau ada apa-apa sama Dik-Dik, Komar akan jadi tertuduh. Anak buah Komar dan bekas anak buah Komar sekarang berkumpul. Sama-sama merasa senasib, sama-sama merasa nggak dianggap. Terus mereka juga berpikir kalau Komar terlibat dalam kasus kamu sebagai Yuli yang membawa kabur uang keamanan pasar. Terus sekarang rencana bos apa? Saya mau cari warung nasi yang jendela depannya tertutup tirai atau horden. Sebuah tempat yang membuat kami terhindar dari rasa malu. Meskipun kami sadar, itu tidak bisa membuat kami menghindar dari dosa. Mau makan, Bos? Itu pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan. Maaf, Bos.